Yang paling mendasar di dalam praktek penyelenggaraan negara saat ini adalah yang pertama persoalan korupsi, kemudian persoalan narkoba, kemudian persoalan bagaimana agar tersedia lapangan pekerjaan. Khusus yang berkaitan dengan korupsi, alhamdulillah Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto di dalam satu pidato politiknya beliau selalu mengatakan bagaimana untuk mengejar para koruptor. Karena itu sebagai orang yang hidup di desa, saya berharap khususnya kepada semuanya yang diberikan satu mandat atau kewenangan oleh negara mengelola anggaran untuk bagaimana harus sadar diri. Artinya kondisi sekarang ini masyarakat sudah cerdas, sudah memahami tentang berbagai hal yang berkaitan dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Kalau beberapa puluh tahun silam Bapak Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo yang kebetulan adalah ayah kandung Prabowo Subianto Presiden terpilih sudah mengatakan bahwa kebocoran anggaran negara itu berkisar antara 30%. Tetapi saat ini harus diakui bahwa kebocoran anggaran lebih dari 30%. Bahkan seperti yang dilansir oleh PPATK dari pencairan dana yang berkaitan dengan pembangunan ibu kota negara itu sekitar 36%-nya mengalir pada rekening-rekening pribadi. Nah, saya tidak ingin di dalam pemerintahan Bapak Prabowo Subianto itu nanti korupsi khususnya di tingkat pedesaan maupun di tingkat kabupaten kota dan provinsi tidak bisa terkendali. Karena itu saya berharap kepada warga masyarakat khususnya yang berkaitan dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pengurus-pengurus RT, pengurus-pengurus RW, kemudian BPD, kemudian aktivis LSM, kemudian kawan-kawan media untuk sadar diri bagaimana kondisi korupsi yang sudah menjadi penyakit kronis di negara Republik Indonesia ini. Kita semua bisa terlibat secara langsung untuk bagaimana berperan di dalam pencegahan. Jadi lebih baik dicegah daripada dilakukan penindakan. Karena saya ingatkan bahwa tindak pidana korupsi itu masa daluarsanya adalah 18 tahun. Jadi saya ingatkan kalau korupsi itu terjadi pada tahun 2015 ini kan baru 8 tahun. Jadi ini 2024. Berarti daluarsanya adalah di tahun 2034. Kalau kejadiannya di tahun 2024 plus 18 tahun. Jadi saya berharap untuk bagaimana semuanya untuk sadar bahwa korupsi ini menjadi satu penyakit-penyakit yang sudah kronis dan untuk dilakukan pencegahan secara bijaksana.